berada di alam kubur. Malaikat akan bertanya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Maka pertanyaan-pertanyaan ini tidaklah semudah apa yang bisa kita jawab sewaktu di dunia. Itu semata-mata tergantung keteguhan kita terhadap berpegang teguhnya kita kepada agama yang mulia ini. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita membahas tentang wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam dengan dalil. Ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifah allati tastalzimu qabula ma ja'a bihi minal huda wa dinil haq, yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang mewajibkan menerima apa yang beliau bawa dari petunjuk tentang agama yang hak. Jadi kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara kita mengenal, mewajibkan kita untuk menerima apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa dari agama ini. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Ya, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq ya lantaran beliau itu membenarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Ya, ketika manusia-manusia, ya, umat-umat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq inilah yang senantiasa membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan merelakan hartanya untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memang beliau dijuluki sebagai As-Siddiq karena membenarkan, ya, karena membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amtithalu amrihi fima amar, ya, melaksanakan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang dan peringatkan. Wa tahkimu syariatihi, dan berhukum dengan syariatnya. Wa ridha bi hukmihi, dan ridha terhadap ketetapannya tentang hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengharuskan kita untuk menerima apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa dari agama ini, membenarkan apa yang beliau khabarkan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang dan peringatkan, dan berhukum terhadap hukum yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengatakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kita laksanakan. Larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita terjang. Maka cinta yang seperti ini
Ya, ini adalah cinta yang palsu. Karena hakikat cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW harus dipraktekkan dengan amal dan perbuatan kita. Qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." An-Nisa ayat yang ke-65. Fala wa rabbika, demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman, wahai Muhammad, tidaklah mereka beriman sampai mereka menerima terhadap ketetapan hukummu, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak didapati di dalam hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka harajan, sifat tidak menerima mimma qadaita, terhadap apa yang engkau tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka itu menerima sepenuhnya terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minina", sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin, idza du'u, apabila mereka diseru, ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menetapkan hukum di antara mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan akan sesuatu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, para sahabat tidak bertanya, tidak bertanya apakah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini wajib atau sunnah. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang sesuatu, para sahabat tidak protes, tidak mengatakan, tidak bertanya apakah larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini makruh atau haram. Ya. Itu kelebihan daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad memerintahkan sesuatu, para sahabat tidak bertanya, wahai Rasulullah, apakah perintah ini sunnah atau wajib? Kalau kita kan milih dulu, ya. Kalau sunnah, ini kan sunnah, bisa kapan-kapan. Kalau wajib baru dilaksanakan. Kalau larangan, ya kita tanya dulu, apakah larangan ini makruh atau haram? Ini masih makruh, ya, kita lakukan. Tapi kalau sahabat Nabi tidak bertanya. Apa yang diperintahkan Nabi langsung mereka laksanakan tanpa bertanya apakah ini wajib atau sunnah. Ketika melarang sesuatu, para sahabat tidak bertanya apakah ini haram atau makruh. Semuanya ditinggalkan. Nah, itu kelebihan sahabat Nabi Muhammad SAW ketimbang sahabat-sahabat atau kaum daripada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan sesuatu, mereka akan menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami bermaksiat. Ya. Nabi Musa memerintahkan kepada umatnya melalui lisan Allah Subhanahu, melalui kalam Allah, ya, melalui perintah Allah Subhanahu wa taala supaya tidak mencari ikan di hari Sabtu. Tapi apa diakal-akali oleh umat Nabi Musa, cari ikannya di hari apa? Jumat, pasang jari di hari Jumat. Kemudian hari Sabtunya dibiarkan. Kemudian diperiksanya pada hari Ahad. Diperiksanya hari Ahad. Mereka hendak menipu Allah, ya, mereka hendak mau menipu
Ketika Nabi Musa meninggalkan mereka selama 40 hari, ya, mereka cari Tuhan daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Malah menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh sapi ini. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan untuk menyembelih sapi, ini kebiasaan teman-teman Musa ini sering bertanya, ya, banyak bertanya, wahai Nabi Musa, sapi yang kayak gimana? Ya. Wahai Nabi Musa, sapi yang warna apa? Wahai Nabi Musa, ya, sapinya yang sudah dipakai hajat apa yang belum? Jadi pertanyaan itu justru akan semakin membuat mereka semakin berat dalam menjalankan syariat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga memang ketika masih turun-turunnya wahyu dianjurkan untuk tidak banyak bertanya. Tetapi karena sekarang wahyu itu sudah habis, ya maka kalau nggak tahu harus tanya. Ya, kalau nggak tahu harus tanya. Jangan tidak bertanya. Ya, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka jika kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikan itu semua kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, dari khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik akibat kesudahan. Surah An-Nisa ayat ke-59. Ini perintah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berselisih paham akan sebuah pendapat, ini ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, maka kembalikan itu kepada Al-Quran, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita bersikukuh terhadap pendapat kita dan kita tidak mau menerima pendapat saudara kita, padahal sama-sama ada dalilnya. Ketika sama-sama ada dalilnya sama-sama kuat, ya, maka yang seperti itu kita harus harus legowo, ya, harus legowo, ya, harus toleran. Ini kan ada dalilnya, sama-sama ada dalilnya. Ada saudara kita, ya, istrinya pakai cadar. Ada saudara kita istrinya nggak pakai cadar. Masing-masing tegak, ya, cadar itu wajib. Yang satunya bilang, cadar itu sunnah. Ya. Maka yang seperti ini tidak usah dipermasalahkan. Ya, karena kedua pendapat ini adalah benar. Ya, kedua pendapat ini adalah benar. Semua ada dalilnya. Ya, semua ada dalil. Yang mengatakan sunnah ada dalilnya, yang mengatakan wajib juga ada dalilnya. Sehingga dalam permasalahan ini tidak usah diperuncing karena sama-sama ada dalil. Dalam masalah fikih, ya, selama ada dalilnya kita harus bergaul, ya, harus saling toleran. Jangan sampai karena adanya satu perbedaan yang membuat kita itu berpecah belah. Kecuali memang satu pendapatnya yang ini lemah, yang ini kuat, maka pendapat yang lemah itu harus dipindahkan ikut kepada pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Wa qala azza wa jalla falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah terhadap orang-orang yang yukhalifuna an amri, menyelisih perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikhawatirkan akan menimpa fitnah kepadanya, au musibahun adzabun alim, atau akan dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada yang ramah pedih. Jadi berbahaya kalau sampai kita menyelisihi apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Kalau kita tidak mampu menjalankan perintah Rasulullah SAW, maka jangan mencela apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk berjenggot, karena jenggot itu bagian daripada fitrah. Ketika fitrah ini diselisihi, maka berarti tidak menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebagian orang, oleh sebagian orang itu antipati sama yang namanya jenggot. Dibilang tusuk sate lah, dibilang kambing lah, dan lain sebagainya. Maka kalau seandainya tidak bisa menjalankan, ya jangan menghina. Karena itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Soal sunnah atau wajib, itu sudah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Kalau itu dihina, berarti sama saja menghina syariat baginda Rasulullah SAW. Berbahaya karena orang-orang yang mencela sunnah Nabi Muhammad SAW ini dikhawatirkan nanti pada hari kiamat dia tidak akan mendapatkan syafaat. Dikhawatirkan juga dia tidak akan minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Yang mana telaga Nabi Muhammad SAW ini disediakan khusus untuk umatnya, umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah SAW kabarkan telaga Nabi Muhammad SAW itu berbentuk segi empat, berbentuk segi empat. Lebarnya sejauh perjalanan sebulan, panjangnya sejauh perjalanan sebulan, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Apabila diminum sekali tegukan saja, maka tidak akan haus selama-lamanya. Bejana-bejananya itu terletak di pinggiran telaga itu sebanyak bilangan bintang yang ada di langit itu sangat banyak sekali. Dan Nabi Muhammad SAW menanti kita kelak pada hari kiamat di situ. Untuk apa? Untuk memberikan minum kepada kita. Tetapi ada umat Nabi Muhammad SAW yang ketika mau mengambil minum itu dihalang-halangi oleh para malaikat. Dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, umatku, kenapa? Akhirnya dikatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang dilakukan umatku sepeninggalmu. Dia menyelisihi sunnah-sunnahmu, mengubah agamamu, sehingga dia tidak layak mendapatkan apa? Telaga dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak mampu menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka jangan mencela, karena dapat mengakibatkan kita tidak mendapatkan syafaat, mengakibatkan kita tidak mendapatkan air dari telaga Nabi Muhammad SAW. Qala Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ada lima fitnah. Apakah kalian tahu tentang fitnah? Fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini, al-fitnah asyirk. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah syirik. Yang takut-takut kalau kita menjadi sunnah Nabi, justru kita akan terjatuh di dalam syirik. Apalagi kita ketahui syirik itu dosa yang paling besar. Syiriknya kecil itu dosa yang besar. Apalagi syiriknya besar, itu nenek moyangnya dosa. Yang apabila seseorang meninggal dalam keadaan syirik, menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kakeknya Islam, matinya tetap dalam keadaan apakah kafir. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Berhati-hati supaya kita tidak memiliki sunnah Nabi. Berhati-hati agar kita tidak mencela sunnah Nabi. Kalau kita mencelanya, dikhawatirkan apa? Kita terjatuh di dalam fitnah.
Kita loh yang punya siapa? Yang punya Allah. Yang membolak-balikkan hati kita itu siapa? Yang bolak-balik hati kita itu Allah. Kalau hari ini kita bisa taat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, belum tentu besok atau lusa itu kita bisa taat. Bisa jadi Allah balikkan. Ya Allah balikkan dari ketaatan menjadi kemaksiatan. Lebih senang kepada kemaksiatan daripada senang kepada ketaatan. Bisa jadi demikian. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa fi qalbi syai' min az-zayd wa yahlaq. Dikhawatirkan apabila dia menolak sebagian ucapan Nabi Muhammad SAW itu bisa menyebabkan hatinya itu terjatuh dalam penyimpangan dan dia akan binasa. Lanjutkan. Wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam. Wa qauluhu, dan perkataannya, ya perkataan Muhammad di sini. Ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Al-Islam bil makna al-am. Islam bermakna umum. Islam bermakna umum itu adalah huwa ta'abbudillah, yaitu beribadah kepada Allah bima syara'a mundu an arsalallahu ar-rusul ila an as-sa'ah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang disyariatkan sejak pertama kali Rasul Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sampai hari kiamat. Itu disebut dengan Islam secara umum. Jadi umatnya Nabi Nuh itu beragama Islam, umatnya Nabi Ibrahim itu beragama Islam. Karena itu bermakna makna umumnya. Kama Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah Taala menyebutkan di ayat yang pada ayat yang banyak, tadullu ala anna syara'i as-sabiqah kullaha Islam billahi azza wa jalla, yang menunjukkan bahwasannya semua syariat-syariat yang terdahulu itu adalah Islam billahi azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala Ibrahim, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua muslim yang berserah diri kepada Engkau, dan jadikanlah keturunan-keturunan kami umat yang muslim yang berserah diri kepada Engkau. Ini menunjukkan apa? Tapi Ibrahim Islam, Nabi Ismail Islam. Bahkan dia berdoa supaya keturunannya juga jadi Islam. Wal Islam bermakna khas, ada Islam yang bermakna khas ba'da lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dikatakan Islam, walaupun sejatinya mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya umat Nasrani, umat Yahudi, dan agama-agama lainnya itu sejatinya semuanya itu adalah bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW yang ingkar akan Nabi Muhammad SAW. Yang tasu bima bu'itha bi Muhammadin SAW, khusus terhadap apa yang diutus dengannya Nabi Muhammad SAW, li'anna ma bu'itha bihi Nabi SAW nasabah jami al-adyan as-sabiqah, karena dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu menyebabkan agama-agama terdahulu terhapus. Jadi tidak ada agama Yahudi, tidak ada agama Nasrani, tidak ada. Agama Yahudi, agama Nasrani ada setelah Nabi Muhammad. Setelah diutusnya Nabi Muhammad, agama itu terhapus, terhapus.
Fasara man tabi'a musliman, maka menjadi siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW disebut sebagai orang muslim. Wa man qara'ahu laisa muslim, dan orang yang menyelisihi Nabi atau orang yang tidak mengikuti Nabi bukan muslim. Fa'atba'ur rusul muslimun, maka pengikut-pengikut para rasul itu disebut orang muslim di zaman rasul ini, tapi khusus di zaman mereka saja. Jadi umat-umat terdahulu, ya, pengikut-pengikut Nabi-Nabi terdahulu itu mereka disebut sebagai orang muslim, tapi khusus di zamannya saja. Andai kata itu di zaman ini terus tidak beriman kepada Nabi Muhammad, hanya beriman kepada Nabi Ibrahim, atau hanya beriman kepada Nabi Musa, atau hanya beriman kepada Nabi Nuh, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak lagi disebut sebagai muslim. Jadi hanya muslim di zamannya saja. Tapi kalau mereka hidup di zaman ini, walaupun sejatinya mereka mengimani Nabi mereka tidak dianggap sebagai muslim, karena Nabi Muhammad hadir untuk menghapuskan semua agama, untuk menghapuskan semua agama, melebur jadi satu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'yakun muslimun di zaman Musa, maka orang-orang Yahudi itu sejatinya muslim, tapi khusus di zamannya Nabi siapa? Nabi Musa. Wa nasara muslimun di zaman Isa, dan orang-orang Nasrani itu sejatinya mereka muslim, tapi khusus di zamannya Nabi Isa saja. Wa amanina kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fakafaru bihi falaisu bi muslimin, maka adapun setelah diputuskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengingkari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sejatinya mereka mengimani Nabi Isa, mengimani Nabi Musa, mereka tidak dikatakan muslim, ya, karena mengingkari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah sejatinya untuk seluruh umat manusia. Jadi setelah diutus Nabi Muhammad SAW, semua manusia yang ada di muka bumi sejatinya semua itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Cuma sebagai mereka nggak mau beriman, sebagai mereka mau beriman. Nah, yang beriman dikatakan muslim, yang tidak beriman tidak dikatakan muslim, walaupun mereka mengimani agama mereka masing-masing. Karena apa? Karena inna dina indallahil Islam, agama yang di sisi Allah satu-satunya yang diterima itu cuma Islam. Kita nggak boleh mengatakan agama itu semua sama, nggak boleh. Sama dalam hal apa? Dan kalau sama-sama mengajarkan kebaikan, ya memang semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi agama di sisi Allah yang diterima itu cuma satu, Islam. Sehingga kita tidak boleh jadi pluralisme yang mengatakan semua agama itu sama. Kalau semua agama itu sama, rela kita meninggalkan agama Islam. Kalau kita yakini agama itu sama aja kita masuk rasa sekali juga sama. Masuk Yahudi sama. Karena agama semua sama. Tapi Allah mengatakan secara khusus inna dina indallahil Islam wa yaqbalu bainal Islamina fala yuqbalu minhu wa bil akhirati. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima. Di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang rugi, kekal selama-lamanya dalam api neraka. Jadi beruntung kita yang dilahirkan tanpa kita minta sudah jadi Islam, beruntung. Banyak orang cari agama yang benar mana, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mati dalam keadaan tidak mau. Kita ini beruntung sekali. Sebagai besar kita lahir sudah Islam, tidak perlu susah-susah cari agama Islam. Allah sudah kasih kita Islam, sehingga kita patut bersyukuri pemberian nikmat terbesar ini. Yang terbesar, nikmat yang paling besar ini yaitu nikmat Islam. Kalau kita mati dalam keadaan Islam,
insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Wala tamunna, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Pada kira Rasulullah SAW, ya mungkin sampai situ yang bisa kami sampaikan ya. Secara Isya, ya mungkin sampai sini ya, sebelum kita sudahi. Sebelum kita tutup, ada hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan oleh lapor tadi, silakan. Ya, silakan. Mas Susanto, ada pertanyaan Anda? Silakan. Ada pertanyaan juga? Nah, kamu ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan ya? Iya Pak, betul. Masa kenabian pada saat Nabi Isa misalnya beralih ke Nabi Muhammad. Di situ kan ada 3 waktu, tidak bilang ada beberapa tahun. Ada satu tinggalnya diangkatnya Nabi Isa ke langit sebelum diutus Nabi Muhammad. Ada juga waktu di situ yang kosong. Untuk di situ pengikutnya apakah masih disebut Muslim atau bagaimana? Iya. Dalam jeda waktu antara Nabi Isa diangkat ke langit, ya, itu diangkatnya dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup? Ya, dalam keadaan hidup. Sehingga ulama menyatakan satu-satunya Nabi yang masih hidup sampai sekarang itu Nabi Isa. Ya, Allah mengatakan mereka menyangka bahwasanya Nabi Isa itu sudah disalib, padahal yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu diangkat dalam keadaan hidup, ya, bukan dalam keadaan sudah wafat. Jadi kaitannya masa antara Nabi Isa setelah diangkat ke langit sampai Nabi Muhammad, kekosongan waktu ya, kekosongan karena setelah Nabi Isa sudah tidak ada Nabi kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa, Nabi Isa pernah mengatakan akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Ya, Ahmad itu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada nama lain dari Nabi Muhammad itu namanya Ahmad. Ya, berkaitan dengan ini, apakah umat-umat ketika itu masih dikatakan Islam? Iya, masih, manakala mereka masih mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi mereka. Ya, kayak kaum Nasrani masih mengikuti apa yang dibawa oleh apa yang dibawa oleh Nabi Isa, maka dia tetap Muslim. Ya, karena Salman Al Farisi itu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW masih mendapati orang yang benar-benar murni mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, dan itu dikatakan sebagai Muslim. Bahkan Salman Al Farisi dikabarkan oleh pendeta yang dia ikuti bahwasanya ikutilah Nabi yang berciri-ciri ini. Ikutilah Nabi yang berciri-ciri ini. Ya, sehingga Nabi Muhammad didapati ciri-cirinya itu ada di pundak, ya pundak Nabi Muhammad SAW ada tanda Nabi kenabian. Itu dikabarkan siapa? Yang kabarkan itu seorang pendeta. Dia masih Muslim karena apa? Masih mengikuti Nabi Isa. Begitu juga di Arab itu sebagian mereka itu masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika memang mereka masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, maka masih dikatakan sebagai Muslim. Adapun yang tidak mengenal wahyu, yang tidak mendapatkan Rasul, maka itu disebut dengan fatrah, ya disebut dengan fatrah atau terputusnya wahyu. Maka yang seperti ini, manusia-manusia yang seperti ini, ketika dia hidup di zaman fatrah, nanti diujinya kapan? Di akhirat. Ya, kamu masuk neraka. Kalau dia taat, berarti dia masuk surga. Kalau nggak taat, berarti masuk neraka. Nanti diperintahkan surah ujian, suruh masuk neraka, suruh keluar dia taat.
maka dia masuk surga. Kalau dia tidak taat, dia masuk neraka. Itu bab. Jadi begitu ya. Yang menyangka itu masih. Ya Allah, insyaallah kita cukupkan. Jadi kita nantikan ada kesempatan yang lain. Kita akhiri. Subhanallah. Nanti sudah ada